Dan pada malam hari ini kita sambut saja Ibu Dewi, narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Mbak Dewi. Selamat malam, Pak. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih ya Mbak Dewi sudah hadir untuk mau berbagi di dalam kehidupan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup Anda. Pada malam hari ini teman-teman sudah menunggu kita untuk Mbak Dewi bisa bersaksi supaya setiap kita bisa dikuatkan dan diberkati oleh karena Tuhan Yesus begitu nyata di dalam kehidupan Anda. Oke, Mbak Dewi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi. Shalom, terima kasih kepada Pak Pendeta Yusuf Manubul memberikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi tentang kasih karunia dari Tuhan Yesus memilih saya untuk menjadi orang yang diselamatkan. Saya bercerita dari waktu ibu saya mengandung, beliau tidak menginginkan kehadiran saya. Di waktu dalam kandungan, saya tuh sering dikasih jamu, diobati, disiksa, supaya saya tuh gugur. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini saya lahir dengan selamat. Itu karena semua kebaikan Tuhan Yesus yang selalu ada dalam hidup saya. Singkat cerita, pada saat saya masuk TK, saya sering disiksa dengan bapak saya. Saya kadang tuh menangis. Saya nanya dengan ibu saya, apakah saya ini anak tiri, atau anak pulung, atau anak pungut. Tapi saya dipeluk dengan ibu saya sambil menangis, tapi beliau tidak berkata, saya dipeluk, bukan, kamu tuh anak aku. Tapi kenapa bapakku tuh selalu menyiksa aku? Aku enggak kuat, seolah-olah saya ini anak tiri. Bukan, enggak apa-apa, kamu tuh anak aku. Waktu itu saya dihajar bapak saya, hidung saya berdarah-darah. Lalu ibu saya tuh menangis, sudah Pak, sudah cukup. Jangan dihajar terus anakmu nih. Sudah, kata bapak saya. Jadi waktu itu saya menangis dengan mama saya, kenapa ibu tidak menginginkan aku nih lahir di dunia, kata saya dengan kedua orang tua saya ini. Kenapa bapak saya ini sering menyiksa saya? Saya sering menangis, saya sering bertanya kepada beliau, tapi beliau tetap bilang bahwa saya adalah anak dia. Singkat cerita, waktu itu saya masuk SD, sampai melanjutkan perjalanan ke kelas 6. Saya tidak mengalami kasih sayang kepada kedua orang tua saya. Saya menangis selalu, ya Allah, kata saya, kenapa saya tidak seperti teman saya yang lain yang mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu dan bapak? Kenapa aku nih selalu disiksa, ya Allah, kata saya sambil menangis. Singkat cerita, sampai saya sudah kelas 6 lulus, mau masuk SMP, saya cari sekolahan, saya sekolah di SMP PGRI 2 Pagu di Kediri. Lalu setiap berangkat sekolah, orang tua saya tidak pernah mau mengantarkan saya. Akhirnya saya cari tumpangan ke sana kemari, cari orang supaya saya bisa sekolah, bisa tiba di sekolahan. Saya selalu terlambat sekolah karena saya tidak mempunyai kendaraan sendiri, karena bapak saya tidak mau saya itu sekolah. Jadi saya selalu cari tumpangan. Setiap pagi ini susah, saya sering dimarahi bu guru, saya sering disetrap waktu itu, saya dipukul pakai penghapus, saya sering dimarahin. Jadi kata guru saya, kenapa kamu ini sering terlambat sekolah? Apa kamu ini bangun siang? Enggak Bu, saya ini enggak punya kendaraan. Saya ini harus cari tumpangan terus ke sana kemari Bu. Jadi saya ini maaf, saya sering terlambat, kata saya. Waktu itu saya minta pembayaran SPP ke orang tua saya. Orang tua saya tidak memberi, padahal waktu itu orang tua saya banyak uang. Tapi beliau tidak mau ngasih saya. Akhirnya saya cari pekerjaan di rumah tetangga saya. Saya ikut seorang marinir, waktu itu gaji 15.000. Saya pakai untuk biaya saya sekolah sampai saya SMP lulus.
Itu semua karena Tuhan luar biasa dalam diri saya, makanya saya ada saat ini. Singkat cerita, saya mau melanjutkan lagi ke SMK. Saya nyari sekolahan di SMK, saya keliling. Teman saya bilang, Dewi, kita daftar ke SMK Doho. Kata saya ke Mbak Wit, saya tidak punya cukup uang untuk daftar ke SMK Doho, karena SMA Doho itu SMK yang bagus, kata saya. Mungkin saya akan melanjutkan ke SMK Brawijaya, kata saya. Waktu pendaftaran waktu itu 1 juta, saya pulang ke rumah. Bapak, saya sudah daftar nih Pak ke SMK Surabaya, tapi saya ini diterima. Kayak apa Pak, pendaftaran saya ini 1 juta, tapi saya tidak punya uang, kata bapak saya, padahal bapak saya itu punya uang. Nggak usah, kamu nggak usah sekolah. Ngapain kamu tuh sekolah, nanti itu juga di dapur, kata orang tua saya. Enggak Pak, aku ini pengen sekolah, kata saya. Waktu itu teman saya datang ke rumah, Wi, ayo kita melakukan pendaftaran ulang. Kita ini harus pembayaran hari ini. Ya, Mbak Wit sendirian aja, saya tidak disetujui dengan kedua orang tua saya. Padahal waktu itu orang tua saya berkelimpahan duit, banyak uang, tapi tidak mau memberi. Itulah saya tuh menangis, teman saya sekolah, mendaftarkan sekolah. Waktu itu, lalu saya tuh menangis di belakang rumah. Datanglah mbah saya, Wi, kenapa kamu nih tidak sekolah? Sedangkan kamu nih harus sekolah seumur kamu nih. Iya mbah, bapak saya tidak mengasih uang pendaftaran 1 juta, saya tidak punya uang, kata saya. Nah, kebetulan waktu itu tetangga saya, ada bapak-bapak yang mau menolong saya untuk membiayai saya sekolah. Saya disuruh ke rumah mbah saya. Kata mbah saya, nanti sore kamu kutunggu di rumah aku, kamu ketemu orang yang menyekolahkan kamu. Ya, saya siap, kata saya. Datanglah saya main ke rumah mbah itu untuk menemui bapak yang ingin menolong saya. Waktu itu saya ditanya, kenapa Dewi tidak sekolah SMK? Tidak bapak, bapak saya tidak mau ngasih uang pendaftaran. Enggak bisa, kamu harus sekolah seumuran kamu nih, kamu harus sekolah SMK supaya kamu nanti dapat pekerjaan yang enak, kata dia. Saya enggak punya uang Pak, untuk apa? Buat bayarnya, kata saya. Nah, kamu mau enggak kerja sama saya, kata bapak itu, jadi tukang setrika di rumah, masak, ngasuh anaknya. Iya, saya siap asalkan saya dikasih uang 1 juta untuk pendaftaran. Oke, kata bapak itu, saya dikasihlah uang. Besok harinya saya tuh ke sekolahan untuk melakukan pendaftaran ulang 1 juta sampai saya bisa sekolah. Tapi bapak ini tujuannya lain. Saya harus dijadikan istrinya karena istri beliau waktu itu depresi, hilang ingatan. Nyatanya bapak itu mau menginginkan saya sebagai istri dan saya diajak nikah siri. Saya tidak mau, saya melarikan diri. Saya tidak mau bapak, saya pengen sekolah. Kalau memang bapak sudah tidak mau membiayai saya lebih baik putus sekolah dan saya berhenti, kata saya. Itu sudah 2 tahun saya dikasih dengan beliau dan saya digaji dengan beliau sampai saya bisa sekolah. Akhirnya sampai kelas 2, mau naik ke kelas 3, waktu itu saya sudah tidak dipakai bapak ini dan saya tidak mau untuk nikah siri. Akhirnya bapak ini tidak mau membiayai saya lagi. Waktu kenaikan kelas 3 mau catur bulan pertama, saya ini SPP nunggak 3 bulan. Waktu itu 3 bulan bagi saya berat, biarpun SPP itu zaman dulu tuh 20.000, tapi saya tidak mampu membayarnya. Jadi singkat cerita, saya putus sekolah, dan akhirnya saya itu tidak sekolah. Teman saya bilang, sayang kamu ini, orang tuamu tidak membantu kamu. Iya, enggak apa-apa, kata saya. Ini mungkin sudah jalan dan nasib saya supaya saya tidak sekolah. Tapi waktu itu saya sering malam minggu, saya sering keluar malam dengan teman-teman saya nih. Saya pusing, saya pergi ke dukun, nyari dukun. Saya datangi dukun satu, ke dukun yang lain. Kenapa hidup saya seperti ini, kata saya. Apakah ini bukan orang tua saya? Saya datang ke rumah dukun-dukun tuh menanyakan, apakah aku ini anak tiri atau gimana? Kata dukun, ini bukan, kamu ini anak yang sah, katanya. Jadi kamu harus mandi kembang. Saya lakukan semua itu, mandi kembang, makan kembang kantil, segala macam, supaya saya ini dikasih dan disayangi orang tua saya. Jadi setelah
saya minum air di botol aqua itu habis, saya isi lagi kembang kantilnya tuh saya minum. Setelah air yang dikasihkan Mbah Dukun ini habis, saya tidak diterima lagi dengan orang tua saya lakukan lagi hal seperti itu, saya ke dukun lagi supaya saya dikasihani kedua orang tua saya datang lagi ke Mbah Dukun itu, Mbah, ini sudah habis Mbah reaksi obatnya, saya mau nambah lagi, saya pengen dikasihani orang tua saya lagi. Ya, kata Mbah Dukun, kamu harus mandi kembang lagi ya tengah malam, jam 12 malam. Iya Mbah, saya siap, kata saya. Saya minum lagi itu kembang mawar dengan bunga kantil, saya minum setiap hari supaya bapak saya itu kasih dengan saya, kasihan dengan saya, sayang dengan saya. Tapi setiap obat itu habis, terus menerus saya tuh pergi ke rumah dukun. Jadi singkat cerita, waktu itu teman saya bilang, ayo kita ke makam katanya. Waktu itu saya datang ke Gua Selomangkleng. Saya datang di situ, saya semedi, saya bertapa di situ di Gua Selomangkleng. Saya ingin punya pegangan, kata saya pingin supaya saya itu disayang kedua orang tua saya. Saya bermalam di situ. Saya menangis, saya menyembah di situ, menyembah gua, menyembah batu. Kata teman saya, ini ada air, kamu datang ke sini supaya orang tua kamu tuh kasihan, kamu menyembah seperti aku nih, kamu masuk ke dalam gunung ini. Saya masuk ke dalam situ, saya pulang, memang kedua orang tua saya tuh sayang kepada saya, tapi itu pun cuma jarak 1 minggu. Waktu itu teman saya bilang, kamu seperti ini terus, iya, kamu mau ndak hidup nyaman, kata teman saya. Iya, saya mau hidup nyaman. Kalau kamu mau hidup nyaman, kita pergi ke daerah Malang, kita ke Gunung Kawi, kata teman saya. Oke, kata saya. Terus di sana ngapain, kata saya. Nah, di situ nanti kita datang, ada makam, kita harus membeli sesajen, kata teman saya. Ya, nanti hidupku bisa kaya enggak? Bisa, kata teman saya. Nanti hidupmu tuh kaya, pasti kamu disukai dengan orang tua kamu kalau kamu banyak uang. Ya, saya datang dengan teman saya ini ke Gunung Kawi. Waktu itu saya naik bis. Naik bis tuh waktu itu harga 20.000. Kami berdua, kami bawa ongkos 200.000 ke sana, kami ke Gunung Kawi. Tunggu. Halo, Mbak Dewi. Ya teman-teman, ini sabar, sinyalnya lagi terganggu lagi. Mbak Dewi, Ya, Mbak Dewi bisa dengar? jadi di situ banyak Halo, Mbak Dewi bisa dengar? banyak makam-makam. Halo, Mbak Dewi. Ya, Mbak Dewi. Mbak Dewi. Ya sabar ya teman-teman ya. Oke, kita sambungkan kembali sama Ibu Dewi. Ibu Dewi bisa dengar saya? Ya, bisa Pak. Ya, oke, Ibu. Ya, kameranya bisa Ya, oke. Kameranya dituruni sedikit ya, Bu. Biar simetris, biar sejajar dengan posisi Ibu. Kameranya dituruni sedikit. Oke. Diturunin. Oke. Ya, oke. Sudah, Bu, sudah. Cukup. Kelewatan. Ya, oke. Oke. Ke kanan sedikit, Ibu. Posisi duduknya ke kanan sedikit. Ibu Dewi ke kanan sedikit. Oke. Ya, udah. Silakan Bu dilanjutkan, Bu. Ya, terima kasih Pak. Maaf jaringannya jelek. Waktu itu saya ke Gunung Kawi. Ya, waktu itu saya ke Gunung Kawi, saya melakukan ritual di situ supaya saya disayangi dengan kedua orang tua saya. Saya melakukan sesajen di situ karena saya dibenci dengan kedua orang tua saya
saya melakukan ritual di Gunung Kawi selama 1 minggu. Saya tinggal di Kawi dengan para kuncennya. Saya disuruh membeli sesajen dengan harga 329. Saya melakukan tumpeng di dalam pemakaman. Waktu itu antrian panjang, saya antrian nomor 3. Dan waktu itu dapat panggilan saya suruh masuk ke makam. Di makam itu saya melakukan ritual, saya dimandiin kembang, saya disuruh minum bunga, saya minum, saya makan kemenyan, saya ditaburi balat dengan dupa. Saya lakukan semua karena saya pengen membahagiakan kedua orang tua saya. Waktu itu giliran saya tiba ritual, datang saya di makam, dibakari kepala saya dengan kemenyan, dibakari dengan dupa, dikelilingi 7 kali. Kata Pak Kuncen, kamu diam di sini, kamu bersemedi di sini, kamu tapa di sini, apa yang kamu inginkan, kamu utarakan, kamu ucapkan, kamu nanti pasti hidup berkelimpahan harta dan banyak uang. Saya lakukan itu, habis itu saya makanlah sesajen itu dengan ayam kampung, saya makan, saya bawa lagi keluar, kata Bapak Kuncen, jangan pulang dulu. Saya disuruh ngelilingi 7 kali ruangan itu, saya disuruh nyembah batu, saya sembah, saya disuruh nyembah pohon, saya sembah, itu saya melingkari 7 kali dan 7 kelilingan, supaya saya tuh dapat rezeki, dapat duit yang banyak. Waktu sudah sampai berlalu di situ 1 minggu, saya suruh pulang. Dewi, kamu harus pulang. Ya, saya pulang. Kamu bawa ini, saya dibawai kopi dari Kawi, saya dikasih bungkus warna merah dengan warna kuning, katanya harus dipaku di dalam kamar saya, supaya saya mendapat berkat yang berkelimpahan, saya mendapat rezeki yang banyak. Saya turuti dengan kuncen ini, saya tiap malam jam 12, setiap malam Jumat, saya melakukan ritual. Saya melakukan ritual di depan rumah saya membakar dupa, saya injak bumi 3 kali, saya menyebut dengan eyang yang menjaga saya di kampung saya. Singkat cerita, waktu itu saya didatangi dengan makhluk berupa kelelawar. Jadi waktu itu saya nanya dengan tetangga saya, apakah ini, kata saya, kenapa dia mengelilingi depan rumah saya? Tidak apa-apa, itu yang menolong kamu, kamu kan kemarin dari Kawi, katanya. Itu yang mau ngasih kamu rezeki. Oh iya kah? Ya. Waktu itu saya terus gelisah dan saya ketakutan setiap malam. Saya merasa dihantui dengan hantu-hantu itu, semakin hari semakin mendatangi saya gelisah tiap malam, tidak bisa tidur. Waktu itu saya nelpon ke kuncen saya, Pak, kenapa saya seperti ini? Kenapa saya merasa ketakutan? Kenapa saya, Pak? Kata saya, enggak apa-apa, nanti kalau ada seorang kakek-kakek datang, minta minum kopi, tolong kamu kasih. Itulah yang nanti akan memberikan uang sama kamu, kata Bapak Kuncen. Waktu berjalan sampai 3 bulan saya tunggu, saya tidak dapat rezeki, tidak dapat berkat, tidak dapat uang, pokoknya tidak dapat apa-apa. Kata saya, Pak, saya telepon lagi, kenapa? Saya sudah bayar mahal, tapi kenapa saya belum merasakan semua kenikmatan yang apa yang saya beli, kata saya. Gimana sih Pak Kuncen nih? Kata Pak Kuncen, sabar dulu, belum waktunya, nanti tunggu setahun, kata Kuncen. Waktu itu bapak saya memang, saya harus jadi tulang punggungnya, saya harus mencari uang buat mereka. Saya waktu itu menafkahi adik saya masih kecil, masih SD, adik saya harus sekolah. Tapi bapak saya itu memang mata duitan, saya harus kerja. Kalau bapak saya itu saya kasih uang, saya disayang. Tapi kalau saya tidak membawa uang, saya pasti dihajar terus-menerus. Waktu itu singkat cerita, ada tetangga saya bilang seperti ini, Wi, ya, kamu mau enggak datangi makam Pak Demu? Kata orang tetangga saya, Pak D yang mana? Saya kan gitu. Ada kakak bapakmu tuh meninggal, makamnya tuh luar biasa katanya. Kalau kamu mau ke situ, ke makam Pak D kamu itu, katanya, disitulah nanti kamu pasti dikasih dengan orang tuamu, karena makam Pak Demu tuh sangat sakral dan semua orang susah, menderita semua ke situ, katanya.
Saya minta kasih tahu di mana tempat makam Pak D saya yang meninggal. Kata saya ke tetangga saya, ayo ku antar. Di bawah pohon itu kan di makam itu ada pohon besar, pohon Kamboja, tapi paling besar, terus bentuknya itu lain daripada yang lain. Nah, Pak D saya tuh di bawah itu makamnya. Saya datangilah dengan Pak D saya ngambil tanah. Ambillah tanah Pak D kamu taburkan di depan rumah kamu. Pasti kamu nanti tuh enak hidup kamu. Iya, kata saya, pasti kamu tuh nanti senang lah orang tuamu. Kamu enggak bakal menderita, enggak bakal susah. Pokoknya kamu hidup kaya, kata tetangga saya. Saya lakukan, saya ambil tanah segenggam, saya ambil, saya bawa pulang, saya taburkan sambil saya ngomong, ya Allah, ini tanah ini kutaburkan di sini supaya Pak Deku ini ngasih rezeki, ngasih uang dengan saya, aku disayang mamaku, disayang bapakku, kata saya. Saya tabur di situ. Selang 1 minggu ada sosok besar di dalam pagar di depan rumah saya, sosok semacam genderuwo. Saya tuh takut. Kata Pak Ran tuh almarhum, nggak usah takut, itu tuh Pak Ade kamu yang akan menjagakan kamu, katanya. Pokoknya kamu nanti itu ditolong dengan dia, itu yang akan menyelamatkan kamu, kata Pak Ran. Jadi semakin mendekati saya itu sesosok halus. Saya takut, semakin saya menjerit. Apa ini, kata saya, Pak D, kenapa sampai ini menjadi besar? Kalau memang sampai ini Pak D saya, kata saya, tolong jagakan aku, lindungi aku kasih uang supaya bapakku tuh senang, sayang sama aku, supaya aku ini tidak menderita, tidak kere seperti ini, kata saya. Tidak susah, selalu susah. Jadi waktu itu, singkat cerita, saya sudah rusak, saya sudah frustasi, bapak, ibu saya, keluarga bapak saya tidak suka saya, membenci saya, semuanya pokoknya tidak mau nerima saya. Akhirnya saya tuh merantau ke Surabaya. Waktu saya tinggalkan semua, saya pergi ke Surabaya, saya datangi kakak saya bilang ke kakak saya, Mas, aku ki pengen kerja, kata saya. Aku ki selalu menderita seperti ini, tolonglah sampai carikan pekerjaan, biarpun jadi apa aja itu. Kata kakak saya, kamu aja SMK ndak lulus, mau kerja apa? Di sini nih yang dicari nih SMK, kata kakak saya. Kakak saya waktu itu bekerja di perusahaan sepeda pabrik Tiger namanya, bikin sepeda ontel. Jadi kata kakak saya, ndak bisa, kamu ikut aku aja, nanti ku carikan, mau kerja apa aja nanti ku carikan. Ya, kata saya ikut kakak saya waktu itu umur sampai 3 bulan, saya ikut dengan kakak saya, akhirnya saya bekerja di sablon, selama 1 tahun saya bekerja di sablon, akhirnya gaji itu saya tidak bisa menikmati gaji saya. Bapak saya tuh setiap minggu datang ke kakak saya, mengambil gaji saya pertama, kedua, ketiga, keempat, semua diambil bapak saya. Akhirnya setahun saya ikut kakak saya sudah mengenal dunia luar, saya bebas. Saya pokoknya bebas ke sana kemari, namanya anak ABG waktu itu saya brutal, saya nakal, saya tahu pokoknya datang ke Surabaya waktu itu ada zaman dulu Tunjungan Plaza. Saya masuk ke Tunjungan Plaza, saya nyari pekerjaan dengan teman saya ini, di situ adalah yang namanya biliar. Saya masuk ke biliar, saya menukan bola sodok, saya ikut jadi skorgil waktu itu, gaji saya cuma 500.000 sebulan. Belum bayar kontrakan, belum ini, belum itu, kata saya. Saya kerja di Tunjungan Plaza selama 4 tahun jadi skorgel biliar. Tapi waktu itu manajer saya suka sama saya, tapi saya menolak, saya tidak mau untuk nikah siri. Manajer saya itu mau menikahi saya karena saya tidak mau, akhirnya saya dipecat. Jadi saya tuh frustasi, saya tuh bingung mau lari kemana dengan keadaan saya seperti ini. Jadi bapak saya tuh pun setiap bulan, setiap minggu nanya ke kakak saya, kemana adikmu nih, kenapa enggak pulang, kenapa enggak ngirim uang, kata kakak saya. Jadi pokoknya saya dari kecil sampai saya ABG, saya dewasa, saya tidak mengalami kasih sayang ke dua orang tua saya. Saya selalu pergi ke dukun, saya memuji hal-hal yang menyembah berhala-berhala, saya datangi, batu-batu saya datangi. Akhirnya saya, singkat cerita, 4 tahun kerja di Tunjungan Plaza, saya pulang lagi ke rumah kakak saya.
pulang ke rumah kakak saya, ikut lagi dengan kakak saya, namanya pergaulan bebas nih, kakak saya ini juga tidak mengontrol dengan saya itu merajalela pokoknya tuh, pulang malam tiap hari. Saking stresnya saya frustasi. Begitukah kedua orang tua saya membenci saya ini, ya Allah, kata saya, kayak apa setiap aku pulang ini, ya Allah, aku tidak pernah disayang sama kedua orang tua saya tidak pernah mengalami kasih sayang dengan kedua orang tua saya. Akhirnya saya tuh rusak, saya setiap hari, setiap detik saya tuh ikut lagi dengan teman saya, dibawalah teman saya ini ke Yogyakarta untuk melakukan ritual lagi. Saya tidak pernah tahu Allah saya tuh, pokoknya saya tuh taunya saya menyembah berhala-berhala. Saya datang lagi ke Yogyakarta, kata teman saya, kamu harus tunggu di sini, kita duduk di laut sini, kata teman saya. Ya, kata saya mau. Saya duduklah di laut, di pantai selatan tuh, saya duduk di situ dengan teman saya. Nanti kamu pasti ketemu dengan roh-roh jahat di sini. Saya takut, enggak apa-apa. Saya ikut Mamah Pur waktu itu ke sana untuk mengikuti ritual. Saya dimandiin di situ, dibakari dupa lagi, dibakari menyan, suruh makan bunga kantil, itu semua saya makan. Saya telan dalam tubuh saya ini. Tapi sudah selang di Jogja itu selama 2 minggu, saya sudah tidak punya uang. Kata saya, Mama, saya tidak bisa melanjutkan ritual lagi karena saya tidak punya uang. Nah, kamu harus kerja lagi supaya kamu ini bisa hidup enak. Tapi saya tuh sudah di Gunung Kawi, sudah apa, tapi kenapa saya tidak nyaman, kata saya kan. Saya tidak enak, kata saya, hidup saya berkelimpahan seperti ini. Terus ketakutan, kata saya dengan Mamah Purdi, enggak apa-apa, pokoknya kamu harus ke dukun terus, supaya kamu tuh hidup kamu tuh enak. Ya, singkat cerita waktu itu saya datang ke rumah kakak saya minta uang. Kakak, Mas, oleh ndak aku jaluk duit, kata saya. Arep gopo, kata kakak saya ini. Aku pengen jualan kopi. Berapa modalnya, kata kakak saya, kasih aku 500.000 aja. Nah, selang tuh sama kakak saya, tunggu aku gajian ya, nanti kamu jualan ya. Waktu itu dikasihlah dengan kakak saya uang 500.000, saya jualan kopi di daerah THR, daerah Surabaya THR. Saya jualan di depan kafe THR, kafe itu bukanya setiap malam jam 9, tutup jam 2 malam pagi. Saya jualan di situ, di depan kafe situ, saya bikin meja kecil-kecilan di depan, saya berteman dengan para purel-purel. Jadi purel-purel itu banyak teman saya karena makan di warung saya tuh, makan kopi, makan mie di warung saya. Akhirnya ada seorang mami-mami itu mendatangi saya, namanya Mami Loren waktu itu. Jadi datangi saya, Dewi, iya Mi, kamu ini ngapain jualan kopi? Mending kamu tuh masuk ke kafe ini jadi purel, melayani orang minum. Enggak Mi, biar aja saya seperti ini. Tapi saya pikir-pikir lagi, saya kadang jualan kopi tuh dulu tuh paling 1.500, enggak cukup. Kadang saya tuh ada mau terjun menjadi purel, tapi saya naik turunkan lagi, saya pikir lagi, saya seperti ini demi orang tua saya sampai brutal, nakal. Jadi kata Mami, enggak usah dipertimbangkan. Kamu kalau jadi purel itu luar biasa anunya. Gajinya gede katanya. Pasti nanti diboking om-om, kata saya. Saya enggak bisa, enggak mau saya diboking om-om. Enggak, kalau kamu enggak mau, enggak usah. Nah, saya coba. Warung ini saya pegangkan ke teman saya. Saya ikut menjadi waitress. Untuk melayani orang minum, mengambilkan minuman sebuah bir waktu itu di THR. Jadi saya sudah diajarkan dengan mami saya seperti ini ya Dewi ya. Satu birnya ini 50.000, nanti 50-50. Mami 25, Dewi 25, ya. Selang berjalan sampai 4-5 bulan, wah nyaman kata saya, enak dapat duit. Disitulah saya terjun terus jadi waitress. Saya pakai rok seksi-seksi, rok mini. Tapi selalu tidak pernah pegang uang, saya tuh habis terus uang ini. Jadi kata mami saya, Dewi, ada om-om nih, mau sama kamu. Kira-kira kamu mau enggak? Saya lihat dulu orangnya seperti apa, kata saya.
Nggak apa-apa, kamu nanti tuh pulang bawa uang berjuta-juta, kata mami saya. Ah, nggak mau Mi, biar aja aku jadi waitress, nggak apa-apa, gaji bulanan. Kadang kan pulang malam jam 2, jam 3 saya dapat tip dari tamu, kadang 50.000. Kalau yang baik tuh kadang saya dikasih 100.000. Jadi saya lakukan jadi waitress di situ selama 3 tahun. Semakin hari semakin dihantui, saya tuh semakin gelisah, semakin merasa ketakutan, saya tuh bingung, saya frustasi, dan saya tuh pokoknya ada rasa di hati saya ini kecewa dengan kedua orang tua saya. Kenapa orang tua saya membiarkan saya seperti ini? Saya dari kecil sampai SMP, SMK, saya cari uang sendiri demi menghidupi kedua orang tua saya. Jadi setiap bulan saya mengirim sebuah beras, sebuah minuman, kopi. Waktu itu bapak saya ngerokoknya kencang. Waktu itu rokok bapak saya bentul biru. Saya setiap hari, setiap pulang membelikan rokok tuh 1 slop. Di situ saya mulai disukai dengan bapak saya karena saya banyak uang. Karena saya kerja di waitress, uang saya banyak, berkelimpahan. Bapak saya suka dengan saya, senang dengan saya, memuji saya di waktu saya itu jadi waitress. Jadi waktu itu singkat cerita, saya kenalan dengan orang dinas perhubungan. Orang dinas perhubungan nih orang darah biru, sedangkan saya orang miskin. Jadi kata orang dinas perhubungan, Dek, kamu maukah pacaran sama aku, tapi kamu harus keluar dari kafe ini, kamu kutolong, kamu kunikah. Kalau memang sampean serius dengan saya siap, kata saya. Ya, kata orang dinas perhubungan ini. Saya diambil, saya ditebus dengan mami saya mengundurkan diri secara baik-baik dengan mami saya, dan saya tidak bekerja lagi jadi waitress. Akhirnya saya tuh ikut dengan orang dinas perhubungan, saya disewakan sebuah kos-kosan. Ternyata saya dikenalkan dengan kedua orang tua saya. Ternyata saya dibawa ke rumah orang tua dia, ternyata orang tua dia itu tidak mau terima saya karena saya orang miskin. Singkat cerita, saya frustasi. Saya main ke Perak karena sudah berjalan setahun saya dengan orang dinas perhubungan ini tidak direstui, tidak diizinkan saya nikah. Saya lari ke Perak, melamun di tengah lautan itu sambil duduk, melamun. Saya nanya dengan seorang bapak polisi, kata saya, Pak polisi, itu ada kapal sandar, kapal itu mau tujuan kemana? Kata saya. Kata Pak polisi bilang, itu mau ke Sampit, Dek, nanti jam 11 malam, katanya. Adik emang mau kemana? Enggak, Pak, saya cuma nanya, tapi waktu itu uang saya cuma 350.000, sedangkan saya tidak bawa apa-apa di badan, cuma badu di badan dengan sandal jepit. Sandal jepit pun terus busuk. Jadi kata saya sudah frustasi, saya dibenci orang tua saya tidak pernah mendapat kasih sayang orang tua saya, aku ini harus merantau, kata saya. Nggak tahu tujuan saya ini kemana, pokoknya aku harus merantau, aku harus meninggalkan kampung ini, aku harus meninggalkan Surabaya, aku harus meninggalkan Kediri, aku harus meninggalkan kedua orang tuaku, aku harus meninggalkan keluargaku, kata saya, supaya saya hidup tidak penuh dengan kesedihan, penyiksaan, kata saya harus berangkat malam ini, biarpun ada uang di tangan saya cuma 350.000, kata saya. Waktu itu kata Pak polisi, Adek, jangan dulu, Dek. Kalau bisa, jangan pergi dulu. Kamu di sini aja. Kamu ini masih remaja, masih stabil. Aturan kamu tuh nggak usah jauh-jauh, apalagi di Kalimantan ini, Dek. Keras. Kamu ini nggak tahu. Di sana tuh orang Dayak apa segala macam nih. Orangnya tuh makan orang, katanya. Waktu itu. Nah, waktu itu, masa Pak? Iya. Kamu sudah pernah ke sana belum? Belum, kata saya. Oh iya kah? Iya. Jadi waktu itu saya tetap nekat, saya harus pergi Pak, saya harus pergi, kata saya. Nah harga tiket saya tanya, waktu itu 120.000, saya belikan tiket, saya sampai menunggu jam 11 malam. Jadi saya tuh duduk melamun, saya mengingat waktu dihajar bapak saya, waktu tidak dikasihani orang tua saya, waktu saya pergi ke Kawi, saya ritual ke dukun-dukun, saya mengalami rasa ketakutan.
rasa dihantui terus dengan setan. Jadi saya tuh melamun, saya harus merantau. Siapa tahu saya merantau ini, saya dapat hidup yang kekal, hidup yang nyaman, hidup yang tidak penuh dengan penderitaan, tidak penuh dengan penyiksaan. Kata saya harus berangkat malam ini juga. Singkat cerita, trompet kapal sudah berbunyi, potot. Saya lalu disuruh naik, saya naiklah ke kapal itu. Saya menangis, ya Allah, saya ini di Kalimantan tidak ada yang saya tuju, ya Allah. Sedangkan saya dari kecil sampai saya remaja, sampai saya besar, saya tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua saya, ya Allah, kata saya. Lebih baik saya tuh merantau, biarpun di rantauan saya tuh tidak tahu siapa-siapa. Waktu itu datanglah seorang bapak-bapak dengan seorang ibu menghampiri saya. Adek, mau kemana, Dek? Saya mau naik kapal ini, katanya ke Sampit, tapi Sampit ini saya tidak tahu mana yang saya tuju, kata saya. Ikut aku aja, Dek, mau enggak kerja di rumah makan, katanya. Ya Pak, saya mau, supaya saya bisa hidup di rantauan orang, supaya saya bisa makan. Waktu itu ditanya identitas saya, bawa KTP, Dek? Ya, saya bawa. Saya diminta KTP saya tuh, oh ya, pegang aja ya, katanya. Nanti jangan jauh dari saya. Ya, begitu jam 12:30, kapal mulai berjalan sampai di tengah laut, saya tuh menangis. Ya Allah, sebenarnya saya tuh tidak mau meninggalkan orang tua saya, tapi saya tuh tidak sanggup, tidak kuat dengan apa yang telah dilakukan kepada kedua orang tua saya ini. Bapak saya pokoknya sadis, kasar dengan saya, ya Allah. Kenapa aku seperti ini, ya Allah, kata saya. Saya ini menuju Kalimantan, melanjutkan perjalanan, saya tidak ada yang saya tuju. Semoga Allah tuh melindungi saya, dan saya tuh dijagakan, kata saya, dengan Allah ini. Setiba perjalanan 2 hari, 2 malam, sandarlah di Sampit waktu itu kapal ini. Saya dikasih makan dulu dengan kedua orang ini, saya dikasih minum, saya dikasih baju, saya dibelikan pakaian, dibelikan sepatu, saya disuruh mandi. Kamu mandi dulu, Dek, kita nginap dulu sehari semalam, karena tujuan kita ini masih jauh. Oh iya Kak, Pak, iya. Saya masuk, saya mandi. Waktu itu, setelah saya habis makan, kata bapak itu sama ibu itu, ayo Dek, kita naik travel ini, kita menuju ke Parenggean, katanya. Masih jauh Kak, Pak? Iya, masih jauh, kata bapak ini. Mumpung ada travel, ya, naiklah saya. Waktu sudah nyampe di Parenggean, rupanya saya ini masih dioper lagi dengan orang. Ya Allah, kata saya, Adek tunggu sini ya, nanti ada yang jemput, katanya. Ya Allah, kata saya, aku ini mau dikirim kemana lagi, ya Allah, aku tidak mau, ya Allah, aku ini tidak punya siapa-siapa, kata saya, aku ini gimana nantinya. Jadi kata orang ini, rupanya menjual saya dengan orang yang satu. Saya waktu itu dijual dengan harga 2.500.000. Jadi sesampailah di rumah orang Dayak ini, saya di situ, kata ibu itu, kamu harus mengganti karena aku ini membeli dari orang ini seharga 2.500.000. Iya Kak, kata saya, iya, kamu harus ganti. Saya menangis lagi. Saya masuk kamar, saya dikasih di dalam kamar, ini kamar kamu. Nanti kalau enggak ada baju, enggak ada sandal, enggak ada sabun mandi, kamu bilang dengan saya ya. Iya, kata saya. Tapi saya tuh tidak tahu itu tempat apa. Jadi saya lihat tuh rumah kecil-kecil, kotak-kotak banyak di pinggir jalan tuh berjajar-jajar, tapi saya tidak tahu itu rumah apa, kata saya. Jadi ada teman saya, ada teman yang satu kamar dengan saya bilang, kamu ini loh, kenapa kamu masuk di sini? Kamu ini masih muda, kata teman yang sebelah. Emang ini tempat apa sih Mbak, kata saya. Kamu ini loh dijual di sini nih, kamu tuh tadi tuh germo, Kata saya, germo, iya. Kamu tuh dijual dengan harga yang berapa tadi? Saya tidak tahu karena tidak ada pemberitahuan dari awal, kata saya. Pas saya sudah waktu 1 hari, kata ibu itu saya diketuk. Adek sini dulu, duduk di sini. Sudah makan? Belum. Nah, saya diambilkan makanan dan saya dikasih minuman. Akhirnya ibu itu cerita,
Saya disuruh kerja di situ, saya disuruh melayani orang laki-laki, saya disuruh menjadi pelayan para pria. Kalau malam tuh hadir orang laki-laki dari perusahaan mana aja, supir-supir mana aja tuh pada datang milih perempuan. Saya tuh kaget. Ya Allah, kata seperti ini rupanya. Berarti aku nih dijual. Iya, kamu nih dijual. Kamu malam ini harus melayani orang itu. Itu tuh banyak uangnya. Tapi saya berontak, saya menolak, saya masuk ke kamar. Saya dikurung selama 1 minggu, saya tidak diberi makan, tidak diberi minum, pokoknya tidak dikasih apa-apa. Saya harus mengembalikan uang sebesar 2.500.000. Tapi saya itu menangis, ya Allah, uang segitu banyaknya saya ini tidak bisa kalau saya tidak bekerja, kata saya. Singkat cerita, waktu itu sudah saya dapat di situ 2 minggu. Akhirnya ada seorang laki-laki menolong saya diketuk, ayo kamu keluar kalau memang kamu enggak mau kerja di sini, tapi aku ini ada uang waktu itu 150 saya diberi, kamu naikkan taksi, katanya kamu turun sesampainya uang ini, kata orang itu. Saya enggak kenal, oleh karena dia melihat saya menangis, melihat saya itu enggak mau melayani orang, akhirnya saya itu disuruh pulang, dibekali uang cuma 150.000. Waktu itu saya ikut travel itu, saya ikut dengan dia, ternyata uang 150.000 itu tidak cukup sampai dengan tujuan saya. Saya diturunkan di tengah sawit. Saya tidak mengenal itu daerah mana. Saya tidak tahu itu di mana. Saya berjalan kaki. Di tengah-tengah waktu itu saya turun jam 11 siang. Saya berjalan terus sepanjang jalan menyusuri sawit. Saya tidak tahu saya di mana. Perjalanan waktu sampai jam 11 malam ada sebuah supir truk muatan semen. Bapak itu menyinggahi saya. Saya dilihat compang-camping. Saya dilihat baju saya ini kotor, berbau badan saya. Sandal tuh tidak bersandal. Jadi kaki saya ini bengkak kena duri sawit nih. Jadi kata bapak, silahkan naik adik. Kamu nih malam-malam mau kemana? Kata saya tidak tahu Pak yang saya tuju. Nah, di sini nih rawan katanya. Kamu naik ke sini. Kamu naik kata bapak ini. Iya kata saya. Saya numpang, saya takut. Ya Allah mau dibawa kemana lagi saya ini ya Allah kata saya. Saya ini mau dibawa kemana lagi? Jangan sampai saya ini, ya Allah, dibuang di tengah jalan, kata saya. Saya menderita, kata saya, ya Allah. Apa ini lagi menderita lagi, ya Allah, mau dibawa kemana dengan bapak ini? Kata bapak itu, jangan takut, kata bapak itu. Saya tidak akan mencelakai kamu, tapi aku mau menolong kamu. Kamu tujuanmu mau kemana? Tidak tahu. Nah, kamu pulang aja lagi ke Jawa, katanya. Saya enggak mau ke Jawa, sedangkan saya waktu itu baru nyampe di Sampit tuh 1 minggu. Masa saya harus ke Jawa lagi? Tidak mungkin, kata saya. Udahlah Pak De, saya turunkan di mana aja, saya mau, kata saya. Kata Pak De, ya nanti saya titip di pos satpam, kata Pak De. Di pos satpam itu kami berangkat jam 11 malam, sampai di kilometer 115 itu jam 3 subuh. Jam 3 subuh portal perusahaan ini belum dibuka. Akhirnya bapak itu mengetuk satpam dan menitipkan saya di situ. Kata Pak De, aku nitip ini ponaanku ini mau ke Jawa. Nah besok itu kan banyak mobil tangki CPO ini masuk katanya. Ya besok pasti saya titipkan, tolong ya jangan diapa-apain. Ya siap Pak, kata satpam ini kepada Pak D. Jadi saya bilang terima kasih kepada Pak D itu. Pak D itu orang Trenggalek. Jadi kata saya terima kasih ya Pak D. Ya kamu di sini aja ya Ndok, katanya. Iya Pak D, matur suwun, kata saya. Saya dikasih uang 50.000 nih untuk jajan bekalmu besok supaya kamu bisa makan. Ya. Sambil saya nunggu di pos, sambil nunggu waktu subuh, keluarlah sebuah tangki CPO jam 5 subuh waktu itu. Disetoplah dengan Pak Satpam. Jadi kata Pak Satpam, bos, bisakah aku nih numpangkan 1 orang ini? Dia mau ke kota, kata Satpam. Oh bisa, kata supir itu. Jadi waktu itu saya disuruh naik
dengan Pak Satpam, kamu ikut dia. Enggak apa-apa Kak Pak, nanti enggak marah Kak istrinya Pak sopir ini. Enggak apa-apa, kata Pak Satpam. Orang cuma numpang ke kota, kata Pak Satpam ini. Iya. Jadi saya naiklah, masuk di tangki CPO ini. Rupanya dalam tengah perjalanan, saya tidak tahu bahwa sopir ini seorang duda. Jadi saya ini bercanda dia nih, Mbak, kamu ini mau kemana? Nggak tahu Om, kata saya. Saya ini dari Jawa, oh mau ke Sampit nih cari kerjaan, tapi saya ini nggak ngerti kerja apa. Sedangkan di sini ini kerja sawit, saya tidak pengalaman di sawit, kata saya. Oh iya kah, kata Om yang sopir tangki ini. Iya katanya, kamu jangan terlalu loh di sini nih. Nah orangnya nih, kalau kamu tidak kenal nanti kamu bisa dijual jadi orang yang tidak benar, kata Pak sopir ini. Oh iya kah, nanti jangan-jangan sampean ini sama, sampean punya istri lalu bilang tidak punya istri, kata saya tidak mau mengganggu rumah tangga orang, kata saya kepada Bapak sopir ini kan. Kata Pak sopir ini, oh enggak, aku duda, tapi aku nih orang Kristen, kata, apalagi orang Kristen, aku enggak mau, saya enggak mau, kata saya, aku anak dua, duda, kata beliau. Kalau kamu mau nikah sama aku, kata beliau, tapi kamu harus masuk Kristen. Enggak, saya itu menolak, pokoknya saya tidak mau menikah dengan orang Kristen, kata saya. Kalau enggak Bapak, saya minta turun di sini, kata saya, karena saya tidak mau masuk Kristen. Saya tidak mau pokoknya. Jadi kata Pak sopir, udahlah enggak apa-apa, oke, kalau kamu enggak mau nikah sama aku, enggak apa-apa, kamu ikut aku aja, nanti sampai sana, kita makan dulu, kita ngomong-ngomong, enggak apa-apa, kalau memang kamu enggak mau dengan agama aku, katanya. Aku pun enggak mau kalau masuk ke Islam, kata Bapak sopir ini. Akhirnya singkat cerita, nyampe lah di sebuah pabrik CPO. Saya dititip di rumah makan, Ibu tolong ya, ini kasih makan, kasih minum, saya mau muat dulu, kata Ibu warung. Iya, tinggal aja di sini biar sama saya, kata Ibu warung. Ya, jadi kata Bapak itu, kamu tunggu di sini ya Dek, aku mau masuk muat ngambil minyak CPO, kamu jangan kemana-mana. Iya, kata saya. Saya pikir orang ini, baru ini saya mendapatkan kasih sayang yang luar biasa. Di sini saya merasakan kehangatan kayak seorang bapak. Jadi saya tuh menangis, ya Allah, baru ini aku tuh mendapat orang kasih sayang sama aku, pengertian sama aku. Dari kecil sampai besar, baru ini saya tuh merasakan kasih sayang yang pokoknya menyentuh di hati saya. Saya tuh mikir lagi, daripada saya tuh reo di Kalimantan, saya tidak tahu jalur mana-mana. Udahlah, enggak apa-apalah, aku masuk Kristen, kata saya. Udah aku terima aja lah lelaki ini. Kalau memang benar dia tuh duda, kata saya. Waktu itu sudah jam 12 siang, beliau datang, ayo kita melanjutkan perjalanan, kamu kubawa ke pembongkaran CPO di daerah Kala Bumi Harjo SP2, waktu itu bongkarnya. Jadi saya ikut, saya naik lagi, waktu itu beliau bawa tangki nomor 24. Jadi saya naik ke sebuah tangki, saya dibawa, saya sambil dinasihati, kamu ini masih gadis, masih cantik, katanya, jangan kemana-mana, pokoknya kalau kamu memang mau, kamu nikah sama aku, pokoknya kamu tuh kata beliau nih, aku enggak akan nyanyiakan kamu. Semua lelaki tuh biasanya menggombal, Pak, saya enggak mau, kata saya. Biasanya lelaki tuh hanya hawa nafsunya aja, kata saya, nanti saya ditinggalkan lagi, saya enggak mau. Enggak apa-apa Dek, tapi kamu harus terima Yesus, katanya. Enggak mau, apalagi agama kafir macam itu, kata saya. Terus sambil ketawa, sambil kami ini bercanda, akhirnya nyampe lah di sebuah pembongkaran CPO ini. Saya disuruh nunggu di depan pos Satpam, saya tunggu di situ. Habis itu selesai jam 3 sore. Waktu itu perjalanan pulang kami itu malam. Malam, kata bapak ini, kamu tidur di mana ya? Ya, saya kan enggak punya siapa-siapa di sini, kata saya. Udah, kamu masuk ke mes aja ya, tapi kamu nanti nunggu di pos Satpam. Soalnya mes ini tidak bisa kalau orang belum nikah nih jadi satu, kata bapak supir ini.
Jadi nanti kamu kujemput. Oh iya Pak, enggak apa-apa kata saya. Jadi saya sambil mikir, enggak apa-apalah, oke, aku masuk Kristen, ngikuti orang inilah. Itu saya main-main, saya tidak 100%. Saya hanya main-main, hanya coba-coba masuk Kristen itu. Saya buat main-main lah untuk menyelamatkan diri saya, supaya saya itu tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak saya inginkan. Saya ikut dengan beliau sampai di rumah makan Asam Baru waktu itu, turunlah Bapak ini. Ayo, katanya, kita singgah makan sambil aku ngambil uang, kata Bapak ini. Ya, saya turun makan, waktu itu naiklah lagi kami ke mobil, dikasihlah saya tuh uang sebesar 600.000 waktu itu. Saya dikasih dengan Bapak sopir ini kamu terima uang ini, kata saya. Di situ saya menangis. Ya Allah, kata saya, baru ini yang saya merasakan. Saya dikasih uang orang, saya diperhatikan orang. Ternyata orang Kristen tuh seperti ini ya Allah, kataku. Kata saya nih, orangnya sabar, lemah lembut, penuh dengan kasih, perhatian dengan saya, kata saya. Tidak semacam waktu saya nih seperti kayak di neraka lah waktu ikut kedua orang tua saya tidak mengalami seperti saya ikut dengan beliau ini. Jadi saya dikasih uang 600 tuh saya menangis. Saya ini bukan cewek nakal, kata saya ngomong dengan dia. Aku tidak meremehkan kamu, kata Pak supir ini. Aku tidak menganggap kamu tuh sebagai orang nakal, karena aku nih pengen kamu menjadi istri saya, katanya. Kamu terima uang ini, kamu atur uang ini, supaya kita bisa hidup, kata Bapak supir ini. Akhirnya sambil saya menangis, terima kasih ya Allah. Apakah memang ini jodoh saya ya Allah? Tapi kenapa aku harus ke Kristen? Sedangkan saya ini tidak mau menjadi orang Kristen ya Allah, kata saya. Akhirnya saya menangis. Bapak supir itu menanya, kenapa adik menangis? Saya cerita, saya lari dari Jawa tuh disiksa kedua orang tua saya brutal, saya datang ke dukun, saya menyembah batu, kata saya. Setelah semua apa yang saya makan, apa yang saya minum, kayak bunga-bunga itu saya minum, begitu habis, begitu hilang, tapi orang semua membenci saya, menyiksa saya, kata saya, dengan Bapak supir ini. Tapi semenjak saya ketemu dengan sampean, saya merasakan kasih yang luar biasa dalam hidup saya. Baru ini saya mendapatkan lelaki yang perhatian dengan saya, kata saya. Ya, kamu tapi harus terima Yesus. Tapi aku tidak mau terima Yesus, kata saya. Singkat cerita, nyampailah di pos satpam 115, saya ditaruh di situ, saya dititip di situ, saya ditinggal di situ. Adek jangan kemana-mana, nanti saya jemput. Iya, dijemput jam berapa ya Om, kata saya. Tunggu aja, pokoknya sampai malam tiba aku datang, kata Bapak supir ini. Setelah saya dititip di pos satpam, saya ditinggal di situ, saya dititip, Bapak satpam aku nitip ini ya, nanti ku jemput. Oh ya, siap bos. Masuklah Pak supir ini ke area perusahaan, saya ditinggal di situ. Sampainya jam 12 malam, datanglah beliau ini menjemput saya. Jadi kata Bapak ini, ayo naik, kita ke mes. Kita ini sembunyi-sembunyi, kata suami ini, Bapak ini, ya. Jadi saya dibawa, dibonceng, saya masuk ke sawit-sawit, tembus ke sawit-sawit, cari blok-blok itu supaya tidak ketahuan orang. Waktu itu nyampe di mes tuh dia tuh langsung muat lagi, tidaknya di rumah. Jam 1 malam dia langsung ke PKS, ngambil CPO lagi. Saya dikasihkan kunci rumah itu, kamu masuk ke sini, kalau kamu lapar di situ ada beras, ada telur, ada segalanya macam, pokoknya lengkap, kata Bapak ini. Iya Pak, terima kasih. Di situ saya menangis. Ya Allah, Bapak ini baik sekali. Sekalinya Bapak ini bukan pembohong, kata saya. Memang orang ini duda, anak dua, kata saya. Nyatanya di mes ini tidak ada istrinya. Ya Allah, terima kasih. Kalau memang aku harus masuk Kristen, enggak apa-apa. Aku mau, kata saya. Oke, singkat cerita, waktu berjalan sampai pagi, saya sudah di mes itu, ada 1 minggu saya ditinggalkan di mes itu, selama 1 minggu.
Jadi kata bapak ini, kamu di sini aja ya, jangan kemana-mana sampai selama 1 minggu. Nanti kita aturlah acara pernikahan kita, kata bapak ini. Aku enggak mau lah, pokoknya saya tinggal di mes itu kan bergaul dengan ibu-ibu tetangga di mes itu. Saya main ke rumah satu, semua orang tuh bilang, kenapa kamu ini mau masuk kafir nih? Kamu nih jadi orang kafir, jadi orang murtad. Ya itu kan Kristen, di sini enggak ada temannya, kenapa kamu mau? Kata ibu-ibu di mes. Saya cuman diam aja, saya enggak jawab waktu itu. Jadi saya pulang ke mes bapak itu, saya dibenci orang di situ kan, karena saya mau nikah dengan dia ini. Jadi kata saya, semua orang membenci saya, tidak mau saya bawa ngomong, tidak mau saya ajak ngobrol, ibu-ibu di mes itu. Jadi saya tuh mendiamkan diri di dalam rumah, tidak keluar. Singkat cerita, suami saya itu datang, bapak ini yang menolong saya ini datang, saya cerita, ibu-ibu di sini nih membenci aku nih tidak boleh masuk ke Kristen ini kafir, saya sudah tahu Kristen itu kafir, kata saya. Aku enggak mau lah sama kamu, biarkan aja aku nih pergi, kata saya. Aku mau lari, biarkan aku mau meninggalkan kamu aja lah, kata saya. Dengan bapak ini. Jangan dek, kamu harus nikah sama aku. Enggak, aku lari, agama kamu tuh kafir, kamu ini sudah jelek, hitam, saya tidak mau, aku masih muda, kata saya. Jadi waktu itu kata bapak ini, ya udahlah terserahlah, kalau memang adik memang aku ini jelek, hitam, katanya memang aku ini tua, kalau adik memang tidak suka sama aku, oke, aku bebaskan aja lah, daripada aku ini tersiksa menahan orang tidak suka sama aku, kata beliau. Jadi singkat cerita waktu itu, kami itu digerebek lah, ada orang yang tidak suka ngelapor ke perusahaan, akhirnya perusahaan itu mendatangi kami itu harus menikah. Karena sudah ngumpul 1 minggu di mes ini tidak ada orang yang tahu, akhirnya ada orang mengadu ke pimpinan bapak ini, saya dilaporkan, akhirnya harus menikah. Jadi saya merenung, waktu itu ketika harinya, saya malam tidur. Jadi bapak ini muat, dek, iya pak, kata saya. Kamu kutinggal lagi ya, soalnya CPO ini malam ini harus dimuati, kata bapak. Terus saya tinggal di sini lagi pak, iya. Kamu di sini lagi ya, yalah enggak apa-apa, kata saya. Saya malam, saya rasakan lagi, ya Allah berbeda banget ya orang Kristen tuh, ya Allah. Orangnya kasih, lemah lembut, tidak marah-marah, kata saya sayang, selalu menasehati saya. Disitulah saya tuh tersentuh, saya tuh menangis, saya tuh bilang, ya Allah baik banget orang ini, ya Allah, enggak apa-apalah aku ikhlas masuk Kristen, kata saya. Jam 11 malam, saya mau baring, saya tuh baring, sambil mau tidur waktu itu. Angin datang tuh kencang di dalam kamar saya ini, saya tidak tahu angin apakah ini, jadi saya tuh bingung, rumah itu terkunci semua. Kenapa angin nih kencang di dalam ruangan saya nih, di dalam kamar nih. Datanglah tiba-tiba cahaya putih, saya tuh tidak bisa melihat sampai saya menangis. Siapa kamu? Saya kira itu waktu yang saya ritual waktu saya di Jawa itu, waktu saya kira itu setan yang waktu saya dikawin menghantui saya nih. Datang, seluruh badan saya ini terasa dingin sekali. Datang, kepala saya dipegang, beliau bilang, ikutilah kemauan suami kamu, katanya. Datanglah di hari Minggu, kutunggu di situ kamu akan melihat aku. Woi, kata saya, setan apa ini? Enggaklah, ini setan. Kenapa setan ini datang menghantui aku terus, kata saya. Begitu membalikkan badan, dengan angin kencang lagi, saya kejar, setan apa kamu ini? Ngomong sekarang. Saya tantang waktu itu, saya tidak takut. Sini kalau berani hadapi aku, kata saya. Setan apa kamu ini? Membelakangi saya, beliau pergi, saya tuh bangun, saya kejar, saya cari. Kemana setan tadi ya? Sudah menghilang, lewat mana ya? Kata saya.
Saya larilah keluar, saya buka pintu mes itu, saya main ke tetangga sebelah. Saya tanya dengan Mbak Wit, apa? Kenapa ya orang laki-laki itu datang ke tempat saya, tapi berupa cahaya loh, anginnya kenceng, kata saya. Calon suami kamu tuh orang Dayak tuh peletnya kuat, kata dia. Masa sih Mbak aku ini kena pelet, kata saya. Iyalah, kata Mbak Wit. Nggak mungkin, orang dia tuh cinta kok sama aku, kata. Kata siapa, orang Dayak itu ada ilmunya. Nah, waktu itu langsung saya tuh hidupi motor, saya pulang lagi, saya datangi ke PKS. Waktu itu jam malam habis kejadian, saya datangi ke PKS, datangi bapak itu, saya bilang, ya aku nggak mau sama kamu ini banyak setannya, pokoknya aku besok ikut, aku mau pulang aja lah ke Jawa, kata saya ke bapak itu. Oke, nggak apa-apa, katanya. Ya, kamu pulang ke mes, nanti kamu besok pulang, kata dia. Ya. Di situ saya itu merenung dan saya itu sambil menangis, kata saya. Apakah benarkah ini nih setan? Tapi setan kenapa bisa ngomong? Singkat cerita, hari sudah pagi, saya tidak jadi ikut bapak ini ke pelabuhan. Saya nanya dengan tetangga, di sini ada enggak orang yang suka nyanyi-nyanyi itu loh Mbak, yang nyanyi-nyanyi sorak-sorak itu loh. Di mana ya tempatnya? Kata Mbak Wit, apa loh? Itu loh yang orang nyanyi-nyanyi tuh, kalau sembahyangnya tuh, kalau kita ini kan di masjid loh. Oh, wong Kristen tuh kah? Katanya, iya. Ada, kamu masuk aja di sana, katanya. Di kebun ini terus lurus kamu masuk. Oh iya kah? Iya. Jadi saya masuk, saya telusuri, saya ketuk rumah Pak Pendetanya ini. Assalamualaikum, kata saya. Kata Pak Pendeta, waalaikumsalam. Oh, ada apa Mbak? Bapak, saya bisakah pinjam kunci gereja? Saya tuh pengen masuk. Oh, bisa katanya. Di situ saya masuk, saya lihat, saya putar-putar keliling. Tapi enggak mungkin lah, masa orang ini, kata saya, enggak mungkin, pasti itu setan, kata saya. Saya tidak percaya, saya belum percaya. Enggak mungkin lah. Pulanglah saya tuh, ya Pak terima kasih. Kenapa Mbak? Enggak, kata saya. Saya pulang lagi ke mes itu. Nah, waktu itu beliau datang dan selang dapat 2 minggu saya tinggal di mes, akhirnya kata beliau, kamu siap enggak nikah dengan saya? Kata beliau. Ya, saya siap, tapi saya belum menerima Yesus sepenuhnya. Ya, kalau memang kamu siap, kamu harus pulang ke rumah orang tua saya. Rumah orang tuanya di Pangkalan Bun waktu itu, orang tuanya tinggal di rumah kakak bapak ini. Jadi saya dibawalah ke rumah kakak bapak ini. Di situ saya dikenalkan dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya. Lalu kakak almarhum ini bilang dengan saya, adikku ini susah, kere, katanya, Kristen lagi, apakah kamu siap menghadapi semua ini, sedangkan dia ini punya anak, apalagi agama kami ini Kristen. Kata saya, iya saya siap, tapi saya tidak mau mendengar, kalau saya nanti mati, kamu masuk Islam lagi, saya tidak terima, kata kakak saya ini, ya saya siap, saya terima, kata saya. Waktu itu saya tinggal di kota ini, kakak saya ini rajin ke gereja setiap pagi nih, calon kakak ipar saya ini setiap pagi tuh rajin lah ke gereja. Akhirnya saya tetap tidak percaya, saya tidak mau datang ke gereja. Kata kakak saya, Dek, kamu maunya di gereja apa? Katanya, saya kan enggak tahu gereja apa, kata saya. Jadi saya sudah 2 hari di rumah kakak saya menelusuri di gereja daerah Pangkalan Bun, saya menemukan sebuah gereja namanya Gereja Bukit Sion. Saya datang di situ. Hari Minggu pertama saya datang, saya ditanya dengan Bapak Pendeta, Ibu orang baru ya? Iya Pak, saya baru ini, saya masuk gereja katanya. Oh iya Kak, nah nanti kita ngobrol ya, kata Bapak ini. Ya kata saya. Di situ saya ikut ibadah, rasa dingin sekali, saya menyembah memuji Tuhan, padahal saya tuh tidak bisa apa-apa, berdoa pun saya tidak bisa, apalagi menyanyi. Jadi saya tuh berdiam, toleh sana, toleh sini, melihat orang ibadah tuh tengok sana, tengok sini, bingung.
Orang semua melambaikan tangan, memuji, memuliakan Tuhan. Saya itu diam karena saya tidak tahu. Jadi waktu itu lama semakin hari saya mengenal Tuhan, saya aktif, tibalah waktu pemberkatan. Waktu itu kan saya disuruh belajar Alkitab ini sebulan karena saya ini tidak tahu kan. Sedikit-sedikit kata Bapak Pendeta, kamu harus tahu ya, kata saya. Setelah saya pemberkatan nikah, uang sepeser kami itu tidak ada di tangan. Mau pemberkatan nikah, mau acara nikah, saya tidak ada uang, calon suami saya pun tidak ada uang, jadi semua dana itu, semuanya yang mengeluarkan kakak pertama suami saya. Jadi saya sudah sah menjadi istrinya, singkat cerita saya dibawalah pulang lagi ke mes. Dan disitulah saya mulai merasakan, dan disitulah saya mulai menjadi orang Kristen. Saya diterima Tuhan Yesus, saya dan diselamatkan dengan Tuhan Yesus. Jadi berkat itu mengalir luar biasa dalam hidup saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tuh memelihara saya, memberikan berkat kepada saya yang berkelimpahan dan berkecukupan waktu itu. Jadi saya tuh tetap tidak percaya. Saya sudah nikah dengan suami saya melahirkan anak saya tidak percaya. Ah, enggak, kata saya. Jadi saya hamil melahirkan anak saya itu busuk, berbau seperti bangkai. Sudah 4 hari di rumah tapi dia masih bertahan hidup. Jadi saya bilang, ya Allah, seperti ini anakku. Apakah ini dosa kutuk waktu dulu ya? Sering saya ke dukun, ke apa, kata saya. Tidak, karena engkau menyangkal saya, katanya. Karena engkau tidak setia. Saya itu terngiang-ngiang di telinga saya. Kamu tidak setia, katanya. Hah, masa sih, kata saya, anakku seperti ini. Jadi anak saya itu umur 4 hari, bau busuk. Saya sangka meninggal di mes. Umur 4 hari, saya minta rujukan di perusahaan, saya tidak dikasih rujukan. Jadi anak ini harus dibawa ke kota. Jarak kota kami itu 105 km menuju ke Pangkalan Bun ini. Jadi saya numpang sebuah kendaraan busuk. Kendaraan ini tidak layak pakai, kami tumpangi, hanya satu-satunya itu mobil yang bisa kami tumpangi. Saya gendong anak saya bawa anak saya naik mobil itu. Jadi kata Pak supir ini, Mbak, saya tidak berani bawa dengan Bapak ini, apalagi bawa bayi, bayinya ini mati apa-apa gimana Mbak, ini mayat, katanya. Nggak tahu juga anak saya ini mati apa hidup, kata saya. Mbak, ini mayat, kata Bapak supir itu. Jadi kata suami saya, enggak, bukan, ini anak saya sakit, kata suami saya, kita harus bawa cepat ke rumah sakit. Iya, oke, kata Bapak, kita naik, tapi mobil saya ini keadaannya memang seperti ini. Ya, enggak apa-apa. Mobil itu pokoknya tidak layak pakai, tapi Tuhan, kemuliaan Tuhan dahsyat dalam hidup saya. Di situ saya mengalami kasih anugerah yang dahsyat dalam kehidupan saya pribadi. Saya bawa anak saya itu di turunan rem tuh blong, tidak ada sama sekali rem. Jadi kami itu teriak, Yesus, kata saya. Yesus, aku percaya Engkau, kata saya. Aku mau ikut Engkau, Tuhan. Aku tidak mau berkhianat dari Engkau. Karena Engkau juru selamatku, Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan jiwaku, Yesus. Aku percaya Engkau, kata saya. Sambil saya itu melihat anak saya ini sudah tidak berdaya lagi. Waktu itu tiba-tiba mobil itu mendadak berhenti di pinggir jalan. Kasihlah minum anak saya ini. Dipegang suami saya, aduh kayaknya enggak hidup anak kita ini. Saya menangis, Tuhan, jangan ambil anakku, Tuhan. Aku percaya Engkau Yesus yang dahsyat, kata saya. Engkau luar biasa, Tuhan, kata saya. Sembuhkan anakku, ya Allah, dalam nama Yesus, kata saya. Anak saya harus sembuh, saya tidak mau kehilangan anak saya, kata saya. Saya beli aqua gelas waktu itu, saya teteskan. Kalinya anak ini masih hidup, masih bernyawa. Kata Pak supir, ayo cepat naik. Perjalanan kita masih jauh, kita bawa anak ini. Anak saya itu warnanya sudah seperti terong. Tidak ada daya upaya untuk hidup.
perutnya semakin besar, semakin berbau seperti bangkai. Jadi setibalah di Bumi Harjo SP2, dihajar lagi dengan hujan deras, hujan kencang. Saya naik ojek menuju rumah sakit. Bilang dokter, Ibu, kenapa terlambat membawa anak? Ini nih sudah mati katanya, sudah tidak hidup Bu. Warna seperti ini katanya. Udah berkas nyusul kata Pak dokter, yang penting anak Ibu ini selamat. Iya kata saya. Disitulah anak saya ditelanjang itu, bau semua badannya itu, sudah tidak berdaya dan berupaya anak saya nih. Jadi dimasukkanlah ke sebuah inkubator. Ibu agamanya apa? Kata Pak dokter ini. Tapi saya itu masih menyangkal. Saya tidak terima Yesus. Saya bilang saya Islam, tapi saya Kristen. Ibu berdoa dengan kepercayaan masing-masing katanya. Kayaknya anak ibu ini tidak bisa diselamatkan lagi, kata dokter. Iya, saya menangis, Tuhan. Kenapa saya belum menerima Engkau? Tapi kenapa Engkau masih ada dalam kehidupan saya ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Kata saya masih menyangkal. Jadi waktu itu saya berdoa dengan Tuhan Yesus, dengan suami saya diajak berdoa. Mama, ayo kita berdoa, kata suami saya. Iya. Saya bawa dalam doa. Tiba jam siang, waktu itu dokter mau menengok, memberikan obatnya. Jadi saya tidak punya dana untuk membayar obatnya ini. Saya bingung, anak saya tidak dilayani lagi karena saya tidak ada pembiayaannya. Saya berdoa di situ, Tuhan Yesus, tolong sembuhkan anakku ya Tuhan. Saya tidak mau kehilangan anak saya ini Tuhan, kata saya. Saya yakin dan percaya kuasa-Mu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memang orang miskin, kami tidak punya daya upaya untuk membayar ini, tapi jika memang Kau ada di tanganku Tuhan, Engkau pasti memberikan berkat yang luar biasa, kata saya dengan Tuhan Yesus ini. Tiba saatnya saya tuh ke rumah kakak ipar saya, Kak, anakku ini tidak ditolongi dokter Kak, sedangkan anakku ini sudah parah. Masa? Kata kakak saya, iya yuk kita ke sana. Nah disitulah kata kakak saya, Dek, kamu terima Yesus dengan lapang dada, karena tangan Yesus, campur tangan Engkau tuh selalu ada dalam hidup kamu. Iya Kak, situ saya menangis. Saya minta ampun dengan Tuhan karena saya sering menyangkal dengan Yesus. Saya tidak bisa terima Yesus, saya tidak setia dengan Yesus, kata saya. Tapi anak saya yang tadinya mati bisa hidup kembali itu karena Yesus luar biasa dalam hidup saya pribadi. Yesus sudah siap. Selang 1 minggu anak saya di inkubator, saya dipanggil dengan dokter. Anak saya pulih dan sehat, bisa dibawa pulang. Disitulah ajaib Tuhan dalam hidup saya, kepribadian saya. Yesus memang luar biasa menolong dalam kehidupan saya. Jadi selang waktu, singkat cerita, anak saya ini sudah besar. Saya tuh datang ke gereja, menangislah. Ada seorang pendeta perempuan menangis. Jadi ditanya dengan pendeta yang satu, kenapa ibu menangis? Ya, saya melihat Ibu Dewi ini banyak roh jahatnya katanya. Terus ekonominya ini mau hancur, kata Ibu Yeni. Jadi saya tuh, iya Kak Bu, iya Ibu kita harus menambal perahu yang bolong, kata Ibu. Karena Ibu ini akan mengalami kehancuran. Di situ saya memang kurang bersyukur waktu itu dan tidak setia, saya tuh hanya main-main. Saya hanya main-main dan tidak percaya, sedangkan saya sudah Kristen. Singkat cerita, saya pulang dari gereja, apa yang dikatakan Bu Yeni itu memang benar. Terjadilah semuanya itu, kami habis-habisan, harta ndak ada, semua ndak ada, semua habis pokoknya. Singkat cerita, saya hamil lagi anak kedua. Saya sampai tidak bisa makan, susah. Karena saya menyangkal terus dengan Tuhan Yesus. Jadi singkat cerita, saya hamil lagi anak saya. Waktu itu umur kandungannya 8 bulan. Saya ngandung 8 bulan. Di usianya 8 bulan ini, saya mengalami pembukaan 2. Saya bawa ke bidan. Kata bidan, Bapak tolong disiapkan ya pakaiannya, katanya popok-popoknya.
Iya, kata saya. Kata suami saya, nanti saya antar Bu, perkiraan jam berapa? Kata bapak suami saya nih, nanti perkiraan jam 5:30 lahir Pak. Oh ya, ternyata sampai jam 11 malam, anak saya ini tidak mau lahir. Jadi terpaksa malam itu juga saya dirujuklah ke Imanuddin, ke rumah sakit besar lagi di Kota Pangkalan Bun. Jadi di situ langsunglah saya dirangsang, beli obat rangsang itu waktu itu 600.000. Tapi sudah bergerak terus berdenyut, semakin sakit perut, tapi tidak ada pembukaan. Besoknya suami saya dipanggil lagi, Bapak, Ibu ini belum lahiran, kita harus melakukan lagi. Iya, kasih rangsang aja lagi, kata suami saya. Iya, obat diteteskan di lidah saya, semakin mengejolak. Rasa reaksi perut saya ini semakin kencang, semakin kuat. Nah, kata bidan, lapor ke dokter, Pak, Ibu ini mau melahirkan, sudah buka 8. Ya, oke, kita naikkan ke ruang bersalin. Saya dibawa ke lantai atas. Saya dibuka semua pakaian saya di situ karena saya mau melahirkan. Saya naik itu waktu itu jam 5:30 malam, kata dokter nanti jam 9 lahir, kata Pak dokter. Iya. Ditunggu dengan dokter ini sampai jam 9, jam 10. Aduh, Ibu, gimana ya, bapaknya tadi mana, katanya. Nggak tahu, Pak, saya sudah lemas. Terus anak ini tidak bisa dikasih rangsangan lagi, katanya. Anak ini harus dioperasi. Ya Tuhan, kata saya. Saya nggak punya uang waktu itu. Sepeser pun saya tidak pegang uang. Uang itu cuma 3 juta di tangan. Itu kan habis buat nebus semua obat. Jadi dipanggillah suami saya ini. Bapak, tolong Bapak beli materai besok hari ini ya, ke depan. Bapak beli benang jahit katanya supaya ibu ini dioperasi. Kata suami saya, Bapak jangan dioperasi, kasih obat rangsang lagi. Tidak bisa, ibu ini sudah lemas, bayi ini sudah banyak masuk cairan, sudah banyak minum cairan ini Pak, nanti salah satu tidak terselamatkan, kata dokter. Biayanya berapa ya Pak kira-kira, kata suami saya nih nanya ke Pak dokter, karena kami nih tidak ada duit waktu itu, tidak pegang uang sama sekali, habis buat nebus obat semua 3 juta itu. Jadi kata Bapak siapkan 15 juta. Ya Tuhan Yesus, kata saya, aku nih yang kurang setia kepada Engkau, aku sering menyangkal Engkau Tuhan, apakah Engkau ini masih menolong aku, kata saya. Dalam diri saya, apa Engkau ini masih menolong aku ya Tuhan, kata saya. Aku tidak punya uang di tanganku Tuhan untuk biaya operasi. Suami saya bilang, iya saya tanda tangan. Tanda tanganlah suami saya dimasukkan ruang bersalin dan anak saya lahir. Kecil bayinya tuh, tidak terlalu besar. Terus waktu berjalan di rumah sakit, selang 1 minggu, dokter ini memanggil, Bapak, Ibu ini sudah pulih, Ibu ini sudah sehat, obat-obatan semua membeli karena saya tidak punya BPJS. Saya tidak mengurus BPJS waktu itu. Saya tidak ada. Jadi kata dokter, Bapak enggak pakai BPJS ya? Saya enggak punya. Kata saya dengan Pak dokter. Oh, berarti biaya sendiri ya? Padahal uang enggak ada. Beli obat setiap nebus tuh bisa, tapi untuk menebus 15 juta ini saya tidak ada. Di situ saya menangis, saya bersungkur kepada Tuhan, saya berdoa memanggil Tuhan Yesus. Tuhan, apakah Engkau tuh masih ada di dalam tanganku? Apakah Engkau masih ada dalam kehidupanku ya Tuhan? Engkau tahu. Waktu itu hari Sabtu saya itu harus cabut dan harus keluar dari rumah sakit. Jadi dokter itu nanya, Ibu, bapaknya mana? Bapaknya masih cari uang, Dok, kata saya. Ya, saya tunggu sampai jam 6 sore ya Bu, kalau tidak ada ya terpaksa bayi ini tidak bisa dikeluarkan, tidak boleh dibawa pulang katanya, karena Ibu belum membiayai sebesar 15 juta. Iya kata saya berdoa, saya tidak setia kepada Engkau Tuhan, apakah Engkau masih mau menolong aku ini Tuhan, karena aku masih menyangkal Engkau, aku tidak menerima Engkau Yesus, kata saya. Memang aku Kristen tapi aku ini masih menolak, apakah Engkau ini masih ada, kata saya, untuk memberi kami uang berkat 15 juta, kata saya. Di situ saya menangis. Minggu pagi saya dipanggil ke ruangan atas dengan seorang ibu. Ya, saya ini nyari suami saya, harus pelunasan
hari itu harus pelunasan. Datanglah seorang ibu-ibu ini, katanya, kamu jangan takut, kamu enggak usah khawatir, kamu akan bisa pulang, kamu akan bebas dari biaya 15 juta, kata seorang ibu ini. Saya tidak kenal saudara, ibu ini orang mana, saya tidak tahu. Akhirnya saya nyari suami saya lari, karena saya bangga, Yesus masih ada dalam diri saya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, kata saya. Engkau memang dahsyat, kata saya. Saya lari, saya nyari suami saya. Saya bilang, Bapak, kamu harus naik ke lantai atas. Kamu harus tanda tangan. Dan aku hari ini bisa pulang, kata saya. Kami datangi ke situ. Ada seorang ibu membiayai kami, membiayai saya dengan anak saya. Dengan biaya 15 juta itu saya tidak tahu orang mana yang memberikan berkat kepada saya. Jadi waktu itu ditandatangani suami saya dengan biaya 15 juta cash di depan mata saya. Itu uang berkat dari mana saya tidak tahu. Akhirnya suami saya itu cerita, ibu yang nolong tuh rupanya orang Bugis, tapi kami tidak pernah mengenal dia, tidak pernah bertemu dengan beliau. Jadi disitulah merasa kasih Tuhan luar biasa dalam hidup saya, karena saya tidak setia, tapi Tuhan Yesus masih memberikan berkat, memberikan rezeki yang banyak dalam hidup saya. 15 juta itu banyak saudara, tidak sedikit, saya aja tidak mampu. Tapi karena Yesus yang dahsyat, saya bisa mengeluarkan anak saya dari ruangan rumah sakit dengan saya. Jadi saya tuh merasa bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat dahsyat yang saya alami tuh. Akhirnya saya setiap minggu saya tuh berserah terus kepada Tuhan. Saya berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan, saya balik ke ruangan, terima kasih Tuhan. Hari ini saya bebas. Saya bisa membawa anak saya pulang, kata saya. Waktu itu saya gendong bayi saya pulang ke rumah, sampai tengah perjalanan rumah sakit, saya ditahan lagi dengan orang, ibu belum membayar pelunasan 15 juta, kata saya, sudah Bu, sudah beres semua. Kan kemarin tuh belum, sudah Bu. Diteleponlah Pak Dokter nih lewat telepon di Satpam. Iya katanya, ibu ini sudah bebas, sudah ada yang membayari, sudah ada yang melunaskan katanya. Oh iya Kak Pak, ya. Jadi saya dilepas di situ. Saya merasakan memang Yesus tuh luar biasa dan sangat dahsyat. Singkat cerita, anak saya yang kedua ini sudah besar, sudah menginjak mau TK, tapi saya tuh tetap bersyukur kepada Tuhan. Biarpun yang saya alami, suami saya tidak ada pekerjaan, suami saya posisi sudah tidak ada kerjaan, apalagi musim COVID seperti ini, tapi saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, saya masih dipelihara, saya masih diberikan napas kehidupan, saya masih dikasihkan berkat yang luar biasa, meskipun saya hanya seorang ibu yang bekerja mencukupi anak saya, mencukupi suami saya, mencukupi kebutuhan hari-hari saya, dengan gaji saya sehari 80.000 saudara, saya bekerja di warung makan, tapi saya merasa bersyukur. Saya merasa tercukupi dengan gaji itu, walaupun gaji 80.000 sampai saat ini saudara, itu semua karena kemuliaan Tuhan, karena kebesaran Tuhan Yesus yang masih melihara saya saat ini. Bayangkan gaji 80.000 itu cukup di mana, tapi saya semua itu menerima dan ikhlas menerima berkat itu, tapi saya tidak kekurangan saudara, saya cukup untuk menghidupi keluarga saya. Di situ sekarang saya tidak mau meninggalkan Yesus. Saya setiap minggu saya minta libur dengan warung makan itu. Ibu, saya kalau hari Minggu boleh enggak saya izin untuk ibadah? Iya, enggak apa-apa Mak Kevin katanya. Jadi saya setiap hari Minggu saya libur di warung makan ini. Saya mementingkan Tuhan. Saya
selalu datang ibadah di rumah Tuhan. Tuhan tuh memang luar biasa. Tuhan itu dahsyat bagi saya pribadi. Dengan gaji 80, saya bisa semuanya mencukupi. Waktu itu anak saya sekolah kan online, harus pakai HP. Mama harus beli HP, Mama. Iya nak, sabar ya, gaji Mama tuh cuma sekian, anakku harus sabar. Iya, kata. Waktu jalan 1 minggu, gurunya datangi saya ke warung makan tempat saya bekerja. Ibu, hari Senin ini anaknya ujian loh, harus ada HP. Iya, saya cuma mengelus dada. Tuhan, jika Engkau menyertai saya Tuhan, tolong cukupkan uang saya ini untuk membeli HP anak saya, kata saya. Dengan Tuhan Yesusnya saya berserah dan berseru. Kalau mengandalkan manusia itu kan tidak ada apa-apanya. Saya berserah kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak punya uang, anak saya Senin ini harus ulangan. Di situ saya menangis, saya bersujud kepada Tuhan Yesus. Saya minta cukupkan uang saya untuk membelikan sebuah HP anak saya. Tuhan selalu menjawab saya. Akhirnya hari Minggu malam saya bisa membelikan sebuah HP anak saya. Dan anak saya hari Senin besoknya bisa mengikuti ujian dan bisa mengikuti ulangan di sekolahannya. Disitulah Tuhan memang dahsyat, Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya pribadi. Saya tuh merasakan semuanya kasih Yesus masih mengalir dalam hidup saya. Saya sampai, Tuhan gaji 80 ini cukup di mana? Beli HP yang harga segitu saya tidak mampu. Apalagi suami saya tidak ada kerja Tuhan. Tapi aku yakin dan percaya Tuhan kau pasti cukupkan, kata saya dengan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan beri berkat. Saya berangkat ke pasar. Saya suruh anak saya memilih HP, dan yang dipilih itu HP yang saat ini saya pakai waktu itu harga 1.900.000. Saya belikan anak saya. Akhirnya anak saya sekolah. Sampai saat ini saya bisa bertahan hidup, saya bisa mencukupi kebutuhan hari-hari saya dengan gaji saya 80.000. Saya bersyukur sekali dengan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup saya. Saya tidak kekurangan suatu apapun. Meski saya harus menjadi tulang punggung, saya tidak mau bersungut-sungut meskipun suami tidak ada kerjaan, tapi saya tetap yakin dan percaya Tuhan akan sediakan berkat bagi saya di depan saya, apa yang saya pergumulkan. Semoga Tuhan semakin hari memberkati saya dan memberikan saya kesehatan dan kekuatan, karena Tuhan Yesus luar biasa. Apa yang tidak saya bisa membeli, membayar, tapi semua Tuhan cukupkan dalam hidup saya pribadi. Terima kasih, saya sudah bersaksi. Saya kembalikan kepada Pak Yusuf.